Hari ini adalah hari kelima. Aku mau nyampein materi. Ini masih ke bagian dari self healing. Ini adalah self healing di mana kita menyembuhkan diri sendiri. Jadi yang aku sharing beberapa hari ini adalah beberapa teknik simple yang bisa kita lakuin untuk diri sendiri dan juga bisa bantu orang lain. Nah, untuk yang kelima ini adalah sebenarnya ada dua nih. Aku nggak ngerti kenapa kok tertunda mulu mau sharing untuk Theta Healing. Jadi Theta Healing besok aja. Nah, untuk yang sekarang adalah aku lebih pakai kartu. Jadi gini, dalam kehidupan kita sehari-hari kan pasti kita selalu punya kesempatan clash sama orang atau kita punya masalah sama seseorang gitu. Nah, yang di sini tujuan kita teman-teman ikut kelas ini adalah kita harus, judulnya aja kan self mastery kan. Jadi kita harus nguasain diri kita gimana di situasi apapun, di keadaan apapun kita bisa master ourselves. Jadi kita nggak ngikutin keadaan atau kita nggak ngikutin emosi atau kita nggak ngikutin dari pihak luar gitu. Jadi kita bisa fokus dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah atau kita berada di suatu posisi yang kita merasa kita selalu benar gitu loh. Nah, di sini ada stepnya adalah satu kayak ini disebutkan tell my story. Jadi pasti kita sering sadar ketika kita menghadapi ketika kita berada di tengah-tengah atau kita berada di dua orang yang bersitegang atau dua orang yang berargumen, kita berada di tengah-tengah, pasti setiap orang punya cerita masing-masing gitu. Jadi ini adalah kita nggak fokus ke orang lain dulu. Jadi kita fokus ke diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus tahu tell my story. What is story based on us gitu. Apa sih kita listen for your feeling gitu. Jadi kita kan ketika kita berada di suatu masalah pasti kita punya perasaan, apa kita kesel, apa kita marah, apa kita benci atau gitu. Jadi kemarin kan udah dengan melalui tulisan, dengan melalui healing yang lain atau pergi ke inner child. Kalau sekarang ini kita lebih ke tindakan, tapi nanti in the end ketika teman-teman udah terbiasa dengan semua teknik, ketika terjadi sesuatu tuh udah langsung yang oh iya aku menggunakan teknik ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu udah selesai. Nah, yang pertama itu kita seakan-akan di diri kita ini orang lain gitu. Jadi kita melihat, oh aku merasa ini, oh aku merasa sedih, oh aku merasa marah, oh aku merasa dihina misalnya. Jadi kita akuin dulu perasaan kita, oke? Nah, yang ininya gini, kemarin sih aku ada sempet sama Mbak Putu praktek ya, tapi sayangnya nggak di videoin. Jadi gini, seakan-akan kalau misalnya teman-teman diri, kayak agak susah kalau diri aku nggak bisa videoin. Jadi gini, ketika kita berada di suatu posisi punya masalah sama seseorang, let's say mungkin sama pasangan atau sama teman dekat, jadi kita share dulu apa sih feeling kita. Kayak tadi misalnya, gue sebel nih, aduh gue benci banget. Pokoknya ungkapin dulu semua unek-unek kita. Setelah kita udah selesai, apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita rasain itu udah selesai. Yang kedua adalah kita di tahap selanjutnya adalah kita kembali observasi. Observasi itu jadi gini, contohnya aku sekarang berada di posisi sedang berhubungan dengan seseorang. Udah 3 hari dia nggak hubungin aku. Nah, perasaanku adalah aku perasaan marah, aku perasaan sebel, aku perasaan pikiran kan macem-macem. Oh maybe dia udah sama orang lain, oh dia nggak cinta sama aku. Itu kan perasaan kita kan gitu. Tapi kalau kita tidak bisa menjabarkan, nggak bisa teknik self healing ini, kita akan terbawa dengan pikiran kita sendiri. Kita akan bermain dengan apapun itu yang belum tentu itu adalah kenyataan. Tapi ketika kita belajar teknik ini, kita akan tahu yang oh iya ya, apa yang kita pikirin itu bukan real, apa yang kita pikirkan itu bukan kenyataan. Jadi ketika apapun yang kita rasakan, kita harus ungkapkan. Oh ya, aku kesel ketika dia tidak telepon. Oh, aku kesel ketika dia tidak bales
WhatsApp on time. Oh, aku kesal ketika seharian gak ada kabar. Itu sesuatu yang normal, kita mengakui perasaan kita sendiri. Nah, next stepnya adalah kita harus observasi. Apa sih realnya gitu. Realnya adalah cuman satu nih. Observasinya atau the fact-nya, the reality-nya adalah dia tidak menghubungi kita misalnya selama 3 hari. Udah kan, itu aja kan. Tapi dengan 3 hari itu kan bukan berarti dia misalnya ninggalin kita, atau dia tidak sayang sama kita, atau dia sudah sama orang lain gitu. Itu bukan kenyataan. Kenyataan atau observasinya adalah dia tidak menghubungi kita. Titik gitu. Jadi ketika pertamanya kita ungkapin dulu perasaan, apa yang kita pikirin. Keduanya kita harus lihat apa sih observasi kita apa. Oh, dia nggak telepon kita. Udah, itu aja. Jadi jangan dilanjutin dengan bla bla bla, atau oh dia tidak ini. Jadi kita stop dari pikiran kita untuk menganalisa, memberikan opini, memberikan tambahan-tambahan atau embel-embel. Jadi cukup dengan faktanya adalah dia tidak menghubungin kita selama 3 hari, udah gitu. Dengan itu kita ngerasa kesal, itu sesuatu yang wajar. Kita merasa marah, itu sesuatu yang wajar. Tapi tidak boleh lebih jadi drama gitu loh istilahnya. Misalnya harus nanti menghubungi, oh kamu nggak hubungin aku 3 hari, ternyata kamu begini, ternyata kamu begini. Itu yang which is not right. Makanya kebanyakan dengan orang karena kita bermain dengan pikiran kita sendiri, yang itu adalah bukan kenyataan. Jadi kita make story sendiri gitu loh. Nah, yang step ketiganya adalah kita make request. Make request itu ada dua. Kita make request ke diri kita sendiri, atau kita make request ke orang lain. Jadi make requestnya kayak tadi misalnya, apabila aku berada di suatu posisi atau hubungan di mana seseorang yang dekat sama aku tidak menghubungi aku 3 hari, kita tidak tahu kenyataannya seperti apa, tapi the fact-nya adalah dia tidak menghubungi selama 3 hari, udah selesai. Nah, ketika kita udah ungkapkan semua perasaan kita dengan kita tulis, atau kita dengan ngomong, atau kita dengan self healing, I'm not happy, I'm not I'm sad gitu. Jadi kita udah, setelah kita healing ke diri sendiri, terus baru next step-nya kita tanya, what request do you wanna make? Requestnya apa ke diri sendiri. Jadi gini, dengan keadaan seperti itu, dengan perasaan yang udah kita akui, dengan kenyataan seperti itu, apa sih yang kita mauin gitu loh. Satu, misalnya kalau balik lagi ketika itu adalah keadaanku sendiri, misalnya dia nggak ngubungin, aku maunya apa dengan keadaan seperti ini? Apakah dengan aku meninggalkan? Apakah dengan aku menunggu? Apakah dengan aku menghubungi dia gitu? Jadi di situ yang kita mau ucapkan itu, kembali lagi kita harus tahu dulu yang tengah-tengahnya ini observasinya adalah nyatanya tuh seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita menghubungin orang itu, kamu nggak balas SMS WhatsAppku karena seperti ini gitu. Atau sering banget misalnya gini, di suatu event kita ketemu temen nih, teman kita nggak negor gitu, atau dia ngeliatin kita tuh cuman kayak apa gitu. Nah, kita pasti ngerasa sebel, kita merasa sedih gitu, kita merasa kok gue dilecehkan, kok gue nggak dianggap sih, kok gue ngerasa diremehkan gitu dengan teman kita misalnya nggak negor kita atau ngeliat kita kayak gitu. Nah, yang ketika kita berpikir, oh dia sombong, oh dia nggak suka aku, oh dia benci aku, segala sesuatunya itu bukan berarti kenyataan teman-teman, karena the fact-nya adalah dia hanya tidak menegur kita gitu. Dia hanya tidak negor, atau dia dengan melihat kita dengan pandangan lain, tapi yang kita tambahkan dia nggak suka sama kita, dia benci sama kita, dia apa-apa, itu adalah bukan kenyataan. Jadi requestnya adalah ketika keadaan seperti itu, apa yang kita mau lakukan? Apakah kita biarin aja, berarti aku juga nggak perlu nginiin dia, atau kita maju ke dia dengan nge-break the rule, apa kabar gitu, kok aku ngelihat kamu nggak senyum ya gitu, ada apa, misalnya kok kamu nggak negor aku sih gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan instead of kita bermain dengan perasaan sendiri. Ketika kita melihat seseorang di seperti itu, kita kan langsung yang bisa jadi kita berantem, lo kenapa nggak ngelihat gue, kenapa gitu, karena kita ini tidak bisa melihat kenyataan. Yang kita lihat itu dari gestur seseorang itu bukan berarti sesuai sama apa yang ada kita pikirkan
gitu. Jadi di sini adalah pentingnya kita mengetahui, belajar untuk mengerem diri sendiri. Kita melihat, mengobservasi orang di dalam keadaan apapun hanya sesuai dengan yang ada. Jadi bukan dengan ditambah-tambahin atau sesuai dengan video kita sendiri gitu. Jadi bener-bener real. Oh nih orang, kayak tadi balik lagi, orang yang sedang dekat sama aku tidak menghubungi aku selama 3 hari, udah gitu. Jadi nggak boleh ditambahin dia seperti ini, dia seperti ini, seperti ini. Itu bukan kenyataan. Sama juga ketika kita bertemu orang, dia cuek sama kita atau dia tidak negor kita, itu bukan berarti mereka tidak suka sama kita, bukan berarti mereka benci kita, bukan berarti bla bla bla. Disitulah step ketiganya, apa sih requestnya apa. Ini ada kayak make request, kita maunya apa, kita request ke diri kita sendiri, kita mau ngapain dengan keadaan seperti itu. Apakah dengan walk away, ataukah dengan maju ke dia, nanya ada apa gitu. Ini sih simple teman-teman, karena kebanyakan dari kita punya masalah dengan orang lain, karena ya kita tidak bisa menguasain diri kita ya. Kita nggak master ourselves, yang kebanyakan kita itu bermain dengan pikiran kita sendiri gitu. Kita bermain dengan, kita berpikir oh seperti ini, seperti ini, seperti ini, padahal itu adalah hasil pikiran kita tapi bukan kenyataan gitu. So semoga dengan materi yang aku sampaikan ini kita bisa belajar untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan kita juga ketika ada orang lain juga yang mungkin kita tahu udah ada keadaan seperti itu, kita bisa kasih tahu mereka atau kita bisa mengedukasi mereka tentang aku itu adalah pikirkan tapi bukan kenyataan gitu. Jadi mungkin in case suatu saat teman-teman lagi banyak pikiran, ketemu teman nggak nengok atau nggak negor atau apa, terus teman langsung bilang lu sombong banget sih, lu nggak inget gue ya, lu nggak suka gue ya karena bla bla bla. Jadi teman bilang oh nggak, kamu salah gitu loh. Itu yang di pikiran kamu itu bukan kenyataan. Apa yang aku lakukan ini nggak ada hubungannya dengan dia gitu. Mungkin kita lagi sibuk atau kita lagi punya banyak pikiran gitu. So itu aja sebenarnya. Untuk materi ini harus ada prakteknya, jadi harus ada 2 orang. Jadi kalau kita lagi kesal sama orang tuh kita harus bener-bener kita ungkapin. Kalau udah selesai baru kita maju ke satu ke satu blok. Kita ngelihat observasinya. Setelah observasinya udah selesai baru kita maju ke blok lagi, kita harus request apa gitu. Ini sesuatu yang harus dipraktekin terus, jadi bukan hanya teori, tapi setidaknya ketika kita berada di suatu keadaan atau berada di suatu situasi yang seperti ini, kita tahu gimana ngatasinnya gitu. Jadi kita harus switch pikiran kita ya, oh ya observasinya apa, oh dia cuma seperti ini, berarti bukan seperti apa yang kita pikirkan. Itu aja. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga kita bisa lebih menguasai diri kita, semoga menjadi orang yang bisa lebih baik lagi. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada feedback atau ada yang belum jelas, bisa hubungin aku personal, bisa telepon atau bisa di messenger ya gitu. Jadi kita benar-benar semoga kelas ini benar-benar ada manfaat dan hasilnya dan bisa dipraktekkan. Oke, terima kasih. Happy Sunday.